Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fatullah Rahmadiansah, NIM M1D1200035, Program Studi Teknik Lingkungan. Di sini saya akan menjelaskan sifat wajib bagi Allah, sifat mustahil bagi Allah, dan sifat yang harus dimiliki oleh Allah, dan juga sifat wajib bagi Rasul, sifat mustahil bagi Rasul, dan juga sifat yang harus dimiliki oleh Rasul. Langsung saja, yaitu sifat wajib bagi Allah itu yang pertama ada wujud. Sifat wujud adalah sifat wajib bagi Allah yang artinya ada. Yang kedua itu adalah kidam, yang artinya awal atau dahulu. Artinya Allah Subhanahu wa taala itu dahulu kala emang sudah ada. Yang ketiga itu ada baqa, artinya kekal atau tidak akan bisa mati. Yang keempat ada mukhalafatul hawadisi, yaitu Allah mempunyai sifat berbeda dengan makhluk ciptaannya. Yang kelima ada qiyamuhu binafsihi, yang artinya berdiri sendiri, tidak memerlukan atau tidak membutuhkan bantuan dari makhluk apapun. Yang keenam ada wahdaniyah, yang artinya Maha Esa atau Allah itu tunggal. Yang ketujuh ada kudrot, yang artinya Allah Subhanahu wa taala itu maha kuasa. Yang kedelapan ada iradat, yang artinya berkehendak. Allah Subhanahu wa taala memiliki kehendak. Yang kesembilan itu ada ilmu, yang artinya berilmu atau memiliki pengetahuan. Yang kesepuluh ada hayat, yang artinya hidup. Allah Subhanahu wa taala maha hidup, dia kekal. Yang ke-11 ada sama yang artinya maha mendengar. Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Baqarah dijelaskan bahwa Allah Subhanahu wa taala maha mendengar lagi maha mengetahui. Yang ke-12 ada basar, yang artinya Allah maha melihat. Yang ke-13 ada kalam, yang artinya Allah berfirman melalui wahyu-wahyu yang diturunkan kepada Nabi dan Rasul. Yang ke-14 ada qadiran. Qadiran mirip dengan sifat kudra yang artinya berkuasa. Yang ke-15 ada mudiran, yang artinya Allah Subhanahu wa taala maha berkehendak. Yang ke-16 ada haliman, yang artinya Allah maha mengetahui. Yang ke-17 ada hayan, yang artinya Allah Subhanahu wa taala maha hidup. Yang ke-18 ada sami'an, yang artinya Allah Subhanahu wa taala maha mendengar. Ke-19 ada basiron, Allah Subhanahu wa taala maha melihat. Dan yang terakhir ada mutakaliman, yang artinya Allah berfirman atau berkata-kata. Lanjut, itu ada sifat mustahil bagi Allah. Yang pertama itu ada adam, yang artinya tiada. Yang kedua ada khudus, yang artinya yang mendahului. Allah Subhanahu wa taala diciptakan setelah makhluk hidup, itu merupakan sifat mustahil bagi Allah. Lanjut, artinya fana, yang artinya binasa atau mati. Yang keempat ada mumutsalatu lil hawadisi, yang artinya Allah menyerupai makhluk ciptaannya. Yang kelima ada ihtiyaju li ghairihi, yang artinya memerlukan orang lain. Lanjut ada ta'adud, yang artinya lebih dari satu atau banyak. Yang selanjutnya ada asjud, yang artinya tidak berkuasa. Ada karoha, yang artinya terpaksa. Ada jahlun, yang artinya bodoh. Ada maut, yang artinya Allah mati. Ada samamun, artinya tuli. Ama, yang artinya buta. Terus ada bakamun, yang artinya bisu. Ada lanjut kaunuhu ajiza, yang artinya Allah Subhanahu wa taala itu lemah. Ada kaunuhu karihan, yang artinya tidak berkehendak sendiri, artinya ada kehendak dari ciptaan yang lain. Yang selanjutnya itu ada
kaunuhu jahilan, yang artinya zat yang sangat bodoh. Ada kaunu majitan yang artinya mati. Lanjut ada kaunuhu asamah yang artinya tidak mendengar atau tuli. Ada lagi kaunuhu ama yang artinya tidak terlihat atau buta. Yang terakhir ada kaunuhu abkama yang artinya tidak bisa berbicara atau bisu. Selanjutnya itu ada sifat yang harus dimiliki oleh Allah atau sering disebut dengan sifat jais bagi Allah. Sifat jais bagi Allah itu hanya ada satu, yaitu fi'lu kulli mumkinin au tarkuhu, yang artinya Allah Subhanahu wa taala mungkin mengerjakan sesuatu atau meninggalkannya. Lanjut ada lagi sifat-sifat wajib bagi Rasul. Itu yang pertama ada sidik yang artinya jujur. Itu Rasul selalu jujur, tidak pernah berbohong. Yang kedua ada amanah yang artinya bisa dipercaya. Yang ketiga itu ada tabligh yang artinya menyampaikan wahyu yang diterima dari Allah Subhanahu wa taala untuk umatnya. Yang terakhir itu ada fatonah yang artinya pintar atau cerdas. Sifat-sifat mustahil yang bagi Rasul itu juga ada 4. Yang pertama itu adalah kadzib yang artinya dusta atau berbohong. Yang kedua itu ada khianat yang artinya ingkar janji atau tidak menepati janji. Yang ketiga itu ada khidman yang artinya menyembunyikan wahyu yang diturunkan kepada Nabi dan Rasul tetapi tidak disampaikan kepada umatnya. Yang terakhir itu ada jahlun atau baladah yang artinya bodoh. Dan sifat-sifat jais bagi Rasul itu sama seperti manusia pada umumnya, yaitu seperti bernapas, makan, minum. Sifat jais itu semua sifat kemanusiaan yang ada pada diri Rasulullah sebagai individu manusia. Baiklah, sekian video dari saya. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf kepada Allah. Saya mohon ampun karena sesungguhnya kesempurnaan hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Saya Eri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.